Bismillahirrahmanirrahim. Ulida radhiyallahu bijailana wa hiya biladun mutafarriqatun min wara'i Afghanistan fil lailatil ula min Ramadan. Sanata sab'ina wa arba'atin min hijrati sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa zaharat alaihil khawariqul adat. Ini cara nahwune itu ora ana ale. Khawariqul adat. Tapi daripada bingung ngobrol karo kita, termasuk secara alat, secara nahwu sorof pas, tapi dari baca Jawari tidak pernah direvisi. Hanya seperti ini kita sah membaca sesuai dengan apa yang ada. Wa dhaharat alaihi al-khawariqul adatu fi tufuliyatihi annahu yantani ila radha'ati fi nahri Ramadan. Inayata minallahi ta'ala bih walamma tara'ra'a wa syammara an sa'idil jiddi wal istihadi fi tahsil jami'il ulum tafaqaha bi abil wafa'i ali bin akil wa abil hatabil kalwa dari mahfud ahmadil jalil wa abil husaini muhammad bin al-qadi abi ya'la wa qara al-adaba ala abi zakaria ditambah Yahya bin Ali Tibrizi. Memang Yahyanya tidak ada, ditambahi ala Abi Zakaria Yahya bin Ali Tibrizi. Wa akhadha ilma tariqati anil arifi billahi Syekh Abdul Khair Muhammad bin Muslim Kabbas. Wa lam samiyatil qadi Abi Sa'id Mubarak bin Khilqati Sarifati Sufiyah wa ta'addaba bi adabil wafiyah. Walam yazal malkhudan bil inayah rabbaniyah mutamassikan bil kitab wa sunnah. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul la yasluhu li mujalasatil haqqi ta'ala illa al-mutahharuna min rijzil jalal wa la yanbaghi li faqirin ayatasadda wa yatasaddara li irsadin nasi illa an a'tahu Allahu ilmal ulama wa siyasatal muluki wa hikmatal hukama. Wa iyyakum an tuhibbu ahadan aw takrahu illa ba'da amri af'alihi al-kitab wa sunnah kaila tuhibbuhu bil hawa wa tabghaduhu bil hawa. Artinya secara global wulida radhiyallahu an bijailana. Syekh Abdul Qadir itu dilahirkan di tanah Jilan. Kalau saya mengatakan Jailan, kalau saya mengatakan Jilan. Jilan itu sebuah daerah umum Gilan, bahasa Arab Gilan. Wahya biladun mutafarriqatun mi wara'i Tobaristan. Gilan itu berada di daerah sekitar Tobaristan. Tobaristan itu sekarang daerah Iran. Terus Syekh Abdul Qadir lahirnya di Iran, tapi wafat di Baghdad di makam non oleh Baghdad Iran. Orang Iran itu memang termasuk ngomong cerdas-cerdas. Kan sampai sekarang itu kan sangat terkenal kecerdasan di Iran. Diboikot, orang oleh berhubungan dengan negara liya, orang oleh mendapatkan pasokan bahan-bahan dari negara lain, gaya dewi. Daerah Iran itu cikal bakal kerajaan Persia. Persia itu dia sedurunge Islam itu masuk kerajaan besar. Rivalnya Romawi barang itu. Filailatil ula min Ramadan. Lahir Syekh Abdul Qadir itu malam siji poso. Keramat. Dari kelahiran pun itu sudah agak bisa iso dititeni. Nek lahir waktu-waktu saya sampai unik itu ya kemungkinan besar menjadi orang unik. Jadi Mbah Jawari lahir tanggal 17 Agustus 45 pas kemerdekaan Indonesia. Itu 10 November bersama itu ya 17 Agustus. Jadi orang-orang yang lahirnya ngepasi waktu itu untuk apik itu ya ono kemungkinan jadi wong gede.
ya kampanye. Sanata sabu'ina wa arba'atin min hijrati sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ajmain. Taune sabu'ina itu 70 wa arba'atin min atin 470 hijriyah. Nek tahun Masehi itu sekitar 1038 gitu. 1000 kasih belum ada 1100 sekitar tahun itu. Wa dhaharat alaihi khawariqul 'adati fi tufiyatihi annahu yamtani min ar-radha'ati fi nahari Ramadan. Lah, kramate Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dhewe iku wis ketok itu di masa kecil ya. Mulai dari masa kecil sebelum beliau menjadi seorang wali, menjadi tokoh yang besar, keramatnya wis ketok. Yaitu ketika masa kecil, masa-masa masih menyusui, itu dia lahirnya kan 1 Ramadan. Nah, berarti dia itu menangi Ramadan pertama. Itu kan masa-masa itu ijeh nyusu karo ibunya. Nah, itu nek aman, itu ternyata beliau tidak mau disusoni. Jadi ora gelem. Itu ya, itu termasuk keramat. Jadi bocah itu kan bocah laki lahir masuk yo reti rino bunyi kan ora reti, tapi Syekh Abdul Qadir itu ketika siangnya bulan Ramadan itu disusoni kan. Banyak ulama-ulama sing ketika aneh-aneh itu kan Imam Syafi'i itu sebagian kil katakan nek ngene kandungannya itu 2 tahun loh kira. Ngene kandungan ibu. Ketika metu itu ya ono kayak ndok ono blusunge. Imam Syafi'i sebagian ketika ini. Inayatan minallahi ta'ala bi. Abdul Qadir nek awan itu poso ketika cilik ora gelem yusu. Inayatan minallahi ta'ala bi. Kabeh mau saking pertolongan itu. Wala mataro ro'a wasam ro'an sa'idin sidiwal istihad fitasi sami ulum. Nah, ketika dia sudah beranjak dewasa, Abdul Qadir meskipun sudah ditakdir jadi wali, beliau masih tetap berusaha, masih tetap ngaji, tetap belajar kemenanan ngaji. Itu Abdul Qadir, klasik Abdul Qadir. Saat ini sore Kanjeng Nabi. Itu nek Kanjeng Nabi itu tidak ada proses ngaji, itu tidak ada. Karena itu salah satu wahyu, salah satu ayat tanda kenabian. Tapi selain Kanjeng Nabi semuanya itu harus melalui proses. Kanjeng Nabi melalui proses. Tapi selain Kanjeng Nabi prosesnya harus ngaji, harus ada gurunya. Masuk Syekh Abdul Qadir itu ngaji ya menurut guru orang terus topo terus ison. Tetap harus ada guru, yang guru itu harus nyambung kepada Kanjeng Nabi. Wong ini guru orang yang menggunakan Kanjeng Nabi, ya fasyaihu syaitan. Mungkin syaitan. Senajan Nabi orang di sanad itu kan tetap berbahaya. Di sanad itu adalah termasuk agama, bagian dari syariat. Afaqtu habi abil wafa'i Ali bin Aqil wa abil Khattabi Kalwardani Mahmud Ahmad Al-Jalil. Syekh Abdul Qadir belajar ilmu fikih dari Syekh Abil Wafa Ali bin Aqil dan Syekh Abil Khattab Kalwardani Mahmud Ahmad Al-Jalil. Wa Abil Husaini Muhammad bin Qadi Abi Ya'la. Dan Syekh Abil Husain Muhammad bin Qadi Abi Ya'la. Terus saiki ya mondok Abdul Qadir ya mondok. Wa qara al-adab ala Abi Zakaria Yahya bin Al-Tibrizi. Kemudian Syekh Abdul Qadir belajar ilmu alat itu kepada Abi Zakaria Yahya bin Ali At-Tibrizi. Wa akhadha imat tariqati anil arif bila Syekh Abdul Khair Hamad bin Muslim Dabbas. Kemudian Syekh Abdul Qadir belajar ilmu tariqah itu dari Al-Arif billah Syekh Abdul Khair Hamad bin Muslim bin Dabbas. Jadi Syekh Hamad ini ora salah itu termasuk wali yang ketika ono pedagang sing sowan ini wali ya Syekh Hamad ini
terus pedagang itu dipengen mangkat ono bakal di apa jadi dibegal atau diborok. Ahmad dawuh ngono orang wali terus pedagang mau soalnya si Abdul Qadir dikon mangkat wes mangkat tak tanggung. Jadi si Abdul Qadir itu cara apa jenenge nasah karo dawuh gurune. Ini karena pangkat kewaliane itu luwih dhuwur si Abdul Qadir atau si Abdul Qadir di sing ari ning dawuh ya tetep akhirnya menang dawuh sing itu bukan suku adab, itu memperlihatkan satu karo. Walam samiyadil qadi Abi Sa'id Mubarak fi Syarifat Sufiyah. Kemudian Syekh Abdul Qadir menjadi seorang mursyid thariqah itu beliau dari Syekh Qadi Abi Sa'id Al-Mubarak. Beliau mendapatkan Firqati Syarifat Sufiyah, kain kang mulya, kain sufi kang mulya. Artinya seorang mursyid itu biasanya ditandai dengan diweki apa jenenge udeng-udeng atau jubah atau apa itu sebagai pertanda beliau dianggap menjadi mursyid. Itu dari Abi Sa'id Al-Mubarak. Wa ta'adda babi adabil wafiyah. Walam yazal malfudan bi inayati rabbaniyah. Nah, beliau Syekh Abdul Qadir ini selalu disertai dengan pertolongan inayat robbaniyah, pertolongan sing bangsa ketuhanan atau pertolongan dari Tuhan. Jadi apa ya kayak dilindungi. Syekh Abdul Qadir itu dilindungi dari khususnya dari perbuatan yang tercela itu selalu, dan juga dari hal-hal yang mencelakakan juga dilindungi. Itu sejak kecil, bahkan ketika Abdul Qadir mau mondok itu mau dibegal cilik disangoni ibune mau mondok dibegal ditodong karo perampok nodong iku ya ora ketika digeledah ora nemu duit diselempet nang ngene sing rahasia. Akhirnya si begal mau ora nemu tapi si Abdul Qadir ya wong mahfudun fillah robbaniyah. Kemudian si Abdul Qadir jujur iki lho duit kula kene nyalon nak wong kak diwehno kan saking jujure itu akhirnya perampok kita malah jadi utama sih kan di kita sunnah. Si Abdul Qadir itu selalu berpegang kepada Al-Quran dan jelas ini. Jadi wong urip rujukane ora Quran karo hadis itu ya tetap tidak akan bisa selamat. Sebaik apapun tidak akan bisa selamat. Nah, untuk tahu Quran dan hadis itu kita ya harus ngaji. Karena yang tahu isinya Quran, isinya hadis itu ya para ulama. Kita harus memahami Quran dan hadis itu dari para ulama, dari para guru. Gak iso awak memahami Quran hadis itu hanya sekedar teks. Bahaya sekali. Apalagi hanya ini balik ini ya pentingnya menulis sanad. Karena ketika kita punya sanad itu ono sing backup, ono sing tanggung jawab. Mbok salah sithik, ono sing tanggung jawab itu kan tetep delon. Ini bener kaya apa nek tanggung jawab. Ya nek bener itu menurut sing nyetakno, menurut pikirane awak dhewe. Tetap salah. Wa kana radhiyallahu an yaqul la yasluhu li mujalasatil haqqi ta'ala ilal mutahharuna min rijzillah. Ora patut kedue wong sing lelungguhan nek nggone mujalasatil haqq atau nek nggone majlisan-majlisan yang baik, majlisan-majlisan sing apik, majelis istighosah, majelis taklim, majelis-majelis sing mulya, kecuali orang yang mutahharun min rijzillah, orang yang bersuci dari kotor-kotoran. Gambaran secara umum awak dhewe gawe majelis itu ya harus dibersihkan dari mirji salah, dari kejelekan-kejelekan, dari kehinaan-kehinaan, dari perkara-perkara sing asal. Majlisan terus ngene ciu barang ngene berarti ora macam. Jadi
Jadi harus harun dari sana. Wala yang bagi fakirin ayat asoda wa ayat asoda bisa dinas illa an atahullah ilmu ulama wasiasatan muluk. Lah orang fakir di sini tidak diartikan terus wong sing melarat ora di duit itu. Wong fakir itu wong sing butuh paling liyane Gusti Allah. Itu juga tidak patut ketika dia madhep lan maju dari mursyid atau dari wong sing nuduhno manusa ya dadi mursyid iki kok dhek ijeh fakir. Jadi ijeh kedonyan, wong sing ijeh kedonyan kok terus jadi mursyid itu gak apa. Karena seorang mursyid wong sing nuduhno manusa itu adalah orang-orang yang diberi oleh Allah ilmu ulama, siasatul muluk dan hikmah agama. Jadi ilmu ulama yo duwe, ilmu syariat itu yang duwe, terus siasatul muluk, ilmu politik juga harus punya, wa hikmah agama, hikmah para ahli hikmah, ilmu suwo, ilmu hikmah itu juga harus punya. Jika tiga hal ini punya, nah ini orang tersebut sudah patut dan layak menjadi seorang muslim. Nah, fakir ini kita disugio di dunia, tapi dia butuh terus, dia butuh kalau sakliyane Gusti Allah, artinya ora HI terus pengen selalu menumpuk terus ora tinggu diilai kalimatillah iki karena yang dinamakan hina itu hina nafsi, sugih itu sugih hati. Kalau wis sugih hati itu mestine ya nyambiri Gusti Allah. Nah, dapat ini duit nyambiri Gusti Allah itu ya aman-aman saja. Jadi duit orang nyambiri Gusti Allah itu akhirnya ya apa jenenge ujung-ujungnya iso bakhil. Mongso duit dhewe, wae dhewe, jerih payah dhewe. Iya. Malah kok ngebot-ngeboti hisab. Jadi ana satu makalah bondo dunya itu ora dihisab. Nalika diikrarno kanggo perjuangan. Nah, Baca Hari itu mengikrarkan harta benda milik beliau itu kanggo dadi bondo agung. Sampai Baca Hari dawuh warisan beliau ketika beliau wafat itu boleh diwaris anak-anaknya dengan catatan anak-anaknya mau manggon Pasuruan dan memperjuangkan meneruskan perjuangan ini. Kalau tidak mau, sepeser pun tidak akan dapat bagian karena harta yang dimiliki Majawari sudah diikrarkan menjadi bondo agung, oleh dimanfaatno, oleh ditasarufno dengan catatan sing manfaatno dia berjuang ini agama Gusti Allah. Itu mungkin dengan ikrar itu akhirnya tidak menjadi hisab, muradi hisab. Termasuk saya juga sering cerita saya menjadi bol ya Kaji Ma'ruf, saya pernah dapat pisau yang 12 menit cepat itu termasuk keluarga Kaji Ma'ruf. Mengatakan Kaji Ma'ruf itu zaman biyen yang sugi-sugi wong terus jamu bol. Wong jarum sak turune rokok-rokok. Ya ini jamu bol. Nah, ternyata Kaji Ma'ruf ini sebagian mengatakan bahwa beliau adalah wali, masuk wali sing sugih. Kok iso wali? Ternyata sebelum beliau meninggal itu harta bendanya itu kabeh diwehno ponak-ponakane. Karena Kaji Ma'ruf gak lihat. Kalau misalkan kok terus fair dia niku orang lha ponakane niku ono 100. Jadi dipolitisir akhirnya terus kocar-kacir dan boleh ora iso mlaku akhirnya itu lho. Ini karena anak ponakane kok bojone sesuk nakal. Mamane orang termasuk keluarga pondungan Bahani termasuk keluargane Wil Absar adalah kok bahagia karena itu jadi warga Pemundung Bareng. Nah, itu menjadi itibar kita bahwa fakir itu fakir dari iman sebenarnya.
Nah, iman itu adalah sesuatu yang paling berharga bagi kita, karena bedane wong sing disenengi Gusti Allah karo ora disenengi Gusti Allah mek nggone iman. Wong sing disenengi Gusti Allah itu pasti diberi iman. Nek ora disenengi ya ora patek diweki. Nek diweki donya nyatane wong kafir itu akeh sing diweki. Malah luwe. Makanya ukuran wong sing disenengi Gusti Allah apa ora itu ya kaitane karo iman. Nah, iman itu sendiri itu kan subhanul iman itu kan ono gitu. 33. Kita kom itu biar itu menjelaskan subhanul iman. Ora salah itu ada cabang dari iman itu 83 cabang. Kunci utamanya pondasinya ya la ilaha illallah. Tapi itu hanya pondasi, belum bangunan untuk iman. Wong sing lagi duwe pondasi tok iku ya wis selamat ngono ae lah. Selamat karena ijeh percaya karo pangeran. Tapi selamat itu kan engko apakah bisa ngene neraka iku mbok 1000 tahun, mbok 10.000 tahun, mbok juta tahun kan tinggal cabang-cabang yang lain ini kira-kira kelengkapannya berapa. Nah, nek la ilaha illallah tak ya mungkin nek mampir ya sampai suwe. Tapi nek subhanul iman iki minimal ono 80% 90% yang dilakoni insyaallah ya mampir ya sedelok. Karena cabang iman yang paling ringan itu ketika kita berjalan kemudian di jalan itu ada penghalang buat rencek-rencek waktu kok terus kita singkirkan, itu sebenarnya adalah cabang iman yang paling remeh. Jadi wong sing iman itu memang kudu digali betul bagaimana iman itu dipahami betul, karena iman itu yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dengan taat, bisa berkurang dengan maksiat. Ketika kita maksiat secara otomatis iman kita berkurang. Nek kita taat, kita melawan ibadah, otomatis iman kita bertambah. Sing angel itu ya menstabilkan iman, karena kita hidup di lingkungan yang berbeda-beda dan godaan-godaan itu juga bisa melemahkan iman. Lah sing ngerti sapa ya awake dhewe-dhewe iku sing dadi salurane panjenengan Gusti Allah, jenengan openi dhewe. Tidak ada orang lain yang bisa openi. Berarti itu adalah dalan setrum. Sampeyan nggawe dalan-dalan sing gede ya setrume lebih gede, dalan cilik ya lebih cilik. Itu tinggal urusan panjenengan masing-masing. Terus wa iyyakum an tuhibbu ahadan aw takrahu ila ba'di ardi af'ali ala kitab wa sunnah kaila tuhibbu bil hawa wa tamrudu bil hawa. Dan takutlah ketika kamu suka dengan seseorang atau benci dengan seseorang, kecuali kamu menyukai dan membenci seseorang itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jangan sampai kamu menyukai atau membenci seseorang karena berdasarkan hawa nafsu. Ini juga penting dan tidak mudah. Misalkan kita senang si A, karena si A itu apik karo awak dhewe, ini jajakno dan lain sebagainya, hanya karena itu tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Iki tidak sesuai dengan anjuran. Karena anjurannya kita benci dengan seseorang karena mungkin tindakan orang tersebut ora sesuai karo Quran, ora sesuai karo hadis. Kita membenci bukan orangnya tapi sifatnya. Itu juga kita menyukai seseorang itu juga karena sifat seseorang tersebut sesuai dengan Quran dan hadis. Ya awak ada yang benci wong karena memang kita nggak suka orang dasarnya dari Quran dan hadis, ya itu berarti hawa nafsu. Dan hawa nafsu ya tetap kembalinya kepada setan. Itu yang dapat saya sampaikan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.